wabarakatuh. Halo, Pak. Apa kabar? Semoga kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Juliet Wahida Aktes. Saya lulusan dari SD Giri Syukur. Dewan Guru yang saya hormati dan teman-temanku yang saya cintai. Sudah tahu belum? Judul cerita yang akan saya bawakan hari ini. Belum. Daripada kita komunikasi, saya akan bercerita tentang Raden Dewi Sartika. Cerita ini saya baca dari Raden Dewi Sartika, pejuang dan tokoh pendidikan wanita kalangan media rakyat penerbit di Media Pustaka Jakarta tahun 2020. Begini ceritanya. Di sebuah masjid ada seorang bapak ambil betul. Lalu bukan ada betul. Tuh. Lalu ada tuh. Allah Akbar, Allahu Akbar. Saat yang sama, buku itu tepatnya Pada Desember 1884, salah satu kita Bandung, ada seorang ibu di kamarnya yang berjuang sakit dan kelelahan, menjerit menahan sakit. Ya Allah, setelah berjuang sakit dan kelelahan, ibu itu pun tersenyum bahagia. Sama bisa jadi. Alhamdulillah anakku yang cantik dan lucu, kata ayahnya sambil menggendong bayi. Ibu, anak kita akan diberi nama Dewi Sartika, kata ayahnya lalu meletakkan kembali bayi. Kedua orang tua Dewi Sartika, ayahnya Raden Kangga Somanto dan ibunya bernama Raden Ayu Raden Emas. Mereka tinggal di Calengka, Kota Bandung, tempat kelahirannya Dewi Sartika. Teman-teman yang saya cintai, ayah Dewi Sartika seorang hati dan sangat nasionalis. Dua orang tuanya ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Ternate Maluku. Kenapa? Karena keberaniannya menentang dan melawan penjajahan Belanda. Saat ayah dan ibunya ditangkap dan diasingkan, Dewi Sartika dititipkan pada orang. Dewi Sartika sangat senang sekali tinggal di ruang kamar. Karena di sana ada banyak jenis hewan. Ada ayam, ada bebek, kwek, ada kambing, nek, ada sapi, mo, dan burung. Hingga suatu hari, Dewi panggil temannya dari luar rumah. Tak lama kemudian, Dewi pun menyapa mereka. Iya, kita main yuk, kata teman-teman. Baiklah, kita main sekolah yuk, kata Dewi. Nah, teman-teman, ternyata Dewi Sartika sejak kecil sudah menunjukkan bakat yang menjadi seorang saat bermain bersama teman-teman dengan mengajarkan baca, tulis, dan bahasa Belanda. Dewi Sartika sosok anak yang pemberani, lincah, dan sigap. Sejak saat itu, Dewi Sartika cita-cita akan membangun sekolah khusus kaum perempuan. Karena pada saat itu, wanita perempuan Indonesia tidak dapat bekerja. Dengan Guru yang saya hormati, singkat cerita,
Dewi Sartika menginjak dewasa. Ia mendirikan sekolah wanita yang pertama di Indonesia. Kemudian, ia menikah dengan seorang ibu yang bernama Raden Katuruhan Aga Surya Winata. Selanjutnya, sekolah yang ia dirikan diberi nama Sekolah Keupatan Istri pada tahun 1904. Akibat agresi militer Belanda yang pertama, Dewi Sartika berfungsi bersama-sama para pejuang perlawanan terhadap Belanda. Dalam usia 63 tahun, beliau sudah sakit-sakitan hingga pada tanggal 11 September tahun 1947, Dewi Sartika meninggal dunia. Berkat perjuangannya, saat ini kita dapat melihat perempuan-perempuan Indonesia dapat ada yang menjadi guru, menjadi dokter, camat, menteri, dan lain-lainnya. Saya dan seluruh anak Indonesia sebagai generasi milenial akan membangun teknik dan belajar mengukir prestasi. Demikian cerita saya hari ini. Semoga Dewi Sartika menjadi panutan